Saudara-saudari yang terkasih, dalam perayaan Ekaristi sore ini, mari kita mengingat para romo yang sedang sakit, dirawat di rumah sakit, terutama Romo Thaddeus Laton, Romo Franciscus de Sales, yang pada hari-hari ini sedang dirawat secara intensif di ICU di Rumah Sakit Caritas. Kita juga berdoa untuk beberapa romo dan bruder yang sakit, Romo Teja Antara, Romo Paulus Harnasa Purba, dan Bruder Yohanes Sukarman. Semoga Allah berkenan mengulurkan tangannya yang suci, menjamah mereka, memberikan kesembuhan. Kita juga berdoa untuk Bapak Yohanes Subardi yang telah dipanggil Tuhan 4 tahun yang lalu. Semoga keluarga Ibu Rubiati mendapatkan penghiburan, dan saudara yang telah berpulang boleh mendapatkan kebahagiaan kekal bersama Bapa di surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, masa lalu kita biasa membuat kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mengapa? Karena kita telah dipercaya melakukan banyak hal baik di masa lalu kita. Namun masa lalu kita juga bisa membuat hati kita pedih, perih, remuk. Mengapa? Karena jauh di masa lalu kita, kadang kita melakukan kesalahan yang sebenarnya kita sendiri tidak menginginkannya, tetapi sudah terlanjur terjadi. Maka pada sore hari ini, dalam rasa syukur atas begitu banyak hal baik yang telah kita lakukan, mari kita juga mohon ampun untuk beberapa hal buruk yang terjadi pada kita, yang membuat hati kita perih, dan kadang kita menangisi kesalahan kita di dalam kesendirian kita. Kita mohon pengampunan kepada Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, berkat kebangkitan putra-Mu yang terkasih, Engkau telah mengumpulkan kami sebagai umat-Mu yang baru. Kami mohon penuhilah kami dengan rahmat dan damai-Mu, sehingga kami senantiasa sehati sejiwa, serta semakin berkembang dalam cinta kasih dan persaudaraan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Kumpulan orang yang telah percaya akan Yesus sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Di antara mereka tidak ada seorang pun yang berkekurangan, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah orang yang takwa pada Tuhan berkata, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah mengajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan daku kepada maut. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari
dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku yang terkasih, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Tidak ada orang yang mengalahkan dunia selain dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. Dia inilah yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan darah. Dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah. Pada waktu malam di hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagimu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagimu." Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sesudah berkata demikian,
Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 18 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau melihat, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda mukjizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Saudara-saudari yang terkasih, kita sebentar merenungkan sabda Tuhan yang baru kita dengarkan. Pada saat tertentu, kita membuka handphone kita, dan yang kita lihat itu bagian galeri, bagian foto. Kadang-kadang ada yang melihat foto bisa tersenyum sendiri. Nggak tahu, di sampingnya lihat galeri lalu senyum sendiri. Ada yang melihat foto bukan tersenyum, tiba-tiba air matanya mengalir. Kenapa ini melihat foto kok bisa seperti itu? Rupanya Bapak Ibu yang terkasih, ketika melihat foto orang yang kita cintai, orang yang kita kasihi, lalu kita merasa orang itu tiba-tiba hadir di dekat kita. Hanya dengan melihat fotonya, kita merasakan kehadirannya di dekat kita. Juga seolah-olah kata-katanya seperti terdengar kembali di telinga kita. Sifatnya, senyumnya, kehangatannya hadir kembali hanya dengan melihat foto itu. Maka tiba-tiba hati kita menjadi hangat, menjadi bahagia. Karena orang itu yang fotonya kita lihat seperti kita rasakan kehadirannya. Ini sering terjadi kalau ada orang yang terpisah jauh dengan orang tua. Terpisah pulau, terpisah negara, kita melihat fotonya, kita rasakan kehadiran orang tua di dekat kita. Tetapi ketika foto yang kita lihat adalah foto orang yang memusuhi kita, yang membenci kita, yang kita juga punya pengalaman negatif dengan dia. Apa yang terjadi? Orang itu pun seolah-olah hadir di depan kita. Kata-katanya yang kasar, tiba-tiba kita dengar kembali. Wajahnya yang kita benci, membuat hati kita tiba-tiba merasa kembali kebencian itu. Saudara-saudariku, hanya dengan melihat foto, ada perasaan tertentu hadir dalam diri kita. Maka itulah yang sering kita alami, kita melihat foto, kita merasakan kehadiran orang lain, kata-katanya, sikapnya, dan hadir dalam diri kita rasa senang, bahagia, kangen, tetapi juga sebaliknya benci, dendam, tiba-tiba hadir dalam diri kita. Bahkan kita lalu bisa menangis dan bisa kita tertawa melihat foto orang tertentu. Nah, saudara-saudariku, apa kaitannya ini dengan sabda Tuhan
yang kita dengarkan tadi. Yesus setelah disalibkan, wafat, lalu ada jarak dengan para murid. Seolah-olah mereka terpisahkan. Maka para murid sedih, takut, bingung, tetapi juga kangen dengan kehadiran pengajaran Yesus. Sementara itu, tiba-tiba ada yang mengatakan Yesus sudah bangkit. Bangkit yang seperti apa? Membuat para murid menjadi bingung. Maka Injil hari ini ingin mengatakan bahwa kita, saudara-saudariku, meskipun Yesus sudah mati dan bangkit, Dia tidak jauh dari kita. Dia ada di dekat kita. Bagaimana kita bisa merasakan itu? Begini, Yesus meminta kita, tadi seperti dilambangkan, Yesus meminta kepada Thomas, masukkan tanganmu ke dalam lambungku, luka lambungku. Ini adalah sebuah ajakan agar kita menyentuh luka Yesus sampai kepada hatinya dan merasakan seperti apa hatinya yang mengasihi kita. Saudara-saudariku, melihat fotonya saja bisa membuat kita merasa sesuatu. Apalagi kita menyentuh hatinya, akan membuat kita merasa lebih daripada kita melihatnya. Maka ini adalah sebuah undangan agar kita mengizinkan hati kita disentuh oleh Tuhan. Sentuhan itu akan membuat kita saling merasakan kehadiran satu sama lain yang membuat kita, hati kita serupa dengan hatinya. Hari ini saudara-saudariku adalah hari Minggu Kerahiman Ilahi. Santa Faustina yang mencanangkan devosi kerahiman ilahi itu mengatakan agar kita berani membuka hati kita, disentuh hati kita, agar kita merasakan kehadiran Tuhan yang begitu dekat. Maka saudara-saudariku, kita melihat foto aja bisa merasakan kehadiran Tuhan, maka kita diundang untuk menyentuh Tuhan, hati Tuhan, agar kita semakin merasakan kehadirannya. Bagaimana menyentuh hati Tuhan? Di dalam Ekaristi, kita akan melihat wujudnya hosti suci. Kita akan menyentuhnya dengan tangan kita. Di situ kita merasakan hati Tuhan sendiri. Dan kita akan merasakan benar-benar pada saat melihat hosti, menyentuhnya, kita akan merasakan, mendengarkan kembali kata-kata Tuhan yang ingin menyelamatkan kita. Bukan hanya mendengar, tetapi juga kita merasakan kembali kehangatannya, ajarannya, cinta kasihnya. Sehingga kita merasakan kehadiran yang begitu dekat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah ini. Saya menjawabnya dengan bercerita. Saudara-saudariku, ada seorang dokter pacaran. Dokter ini laki-laki pacaran dengan seorang pemudi. Tapi tinggalnya berjauhan di kota yang berbeda. Waktu itu belum ada handphone. Maka mereka berkomunikasi melalui surat. Suatu hari si dokter ini ngirim surat kepada ceweknya. Mengirim surat. Seminggu kok enggak dibales ya. 2 minggu enggak dibales. Sebulan enggak dibales. Ada apa ini ya? Mulai timbul rasa kecurigaan ini. Rupanya di ujung sana si ceweknya tadi membuka surat. Lalu kok susah ya bacanya ya. Ini ngomong apa sih? Lalu suratnya dibawa ke apotek. Minta kepada mbak yang ada di apotek, tolong dibacain. Kayak kalau membaca resep gitu ya. Tulisan dokter itu kadang-kadang susah dibaca. Sesudah itu rupanya dia baru tahu isinya. Dan dia membalas surat. Itulah sebabnya mengapa dia terlambat membalas surat. Saudara-saudariku, kehadiran Tuhan, kehendaknya itu tidak sesusah membaca surat dokter tadi. Karena sangat jelas dikatakan kepada kita, sangat jelas ditulis di dalam kitab suci,
sangat jelas kita lihat di dalam Ekaristi. Maka tidak perlu mencari ke tempat lain, di mana kita bisa menemukan kata-kata Tuhan dan kehendaknya adalah di dalam Ekaristi. Seperti kalau kita melihat foto semakin sering, kita semakin merasa dekat dengan orang yang kita lihat fotonya itu. Demikian juga semakin sering kita melihat, merasakan kehadiran Tuhan di dalam Ekaristi, semakin kita merasakan kedekatan. Maka mari saudara-saudariku, kita semakin dekat dengan Ekaristi, karena disitulah sabda Tuhan, kehendaknya, dan tindakannya menyelamatkan kita menjadi sangat nyata bagi hidup kita. Berkat Tuhan bagi kita semua. Amin. Sekarang mari kita bangkit berdiri, kita memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristus telah bangkit dan bersabda kepada para murid, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Marilah kita berdoa kepada Bapa yang telah mengutus putranya demi keselamatan dan damai sejahtera kita. Bagi para gembala umat beriman, semoga para gembala umat beriman mempergunakan daya penyembuhan, pengampunan, dan pendamaian yang dipercayakan oleh Yesus kepada mereka untuk mengabdi umat Allah dan melayani orang-orang yang mencari kebenaran. Marilah kita mohon, kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Bagi mereka yang memegang pemerintahan dalam masyarakat kita, semoga para pemimpin masyarakat lebih dijiwai semangat kasih dan solidaritas kepada rakyatnya, terutama yang miskin dan kurang beruntung daripada semangat mencari kepentingan sendiri. Marilah kita mohon, kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang sakit, menderita, dan mengalami cobaan hidup, semoga mereka yang sedang menderita tetap percaya kepada Tuhan, Sang Penyembuh dan Pemberi hidup. Marilah kita mohon, kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Bagi umat di paroki kita dan di tempat-tempat lain, semoga iman kepada Yesus menuntun kita sehingga dapat mempercayai kebaikan orang lain dan dipersatukan dalam cinta kasih-Nya. Marilah kita mohon, kobarkanlah semangat belas kasih-Mu kepada dalam hati kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Rahim, Putra-Mu yang bangkit telah menyatakan belas kasih-Mu. Semoga kerukunan di antara kami dan cinta kasih antar kami menjadi tanda bagi semua orang yang menyaksikan cara hidup kami bahwa Engkau berbelas kasih kepada siapapun, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. Umili cristiani. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Ripetiamo oggi, Signore. Saudara-saudariku, sekarang mari kita berdoa bersama supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan umat-Mu. Semoga setelah dibaharui dengan mengakui nama-Mu dan menerima pembaptisan, mereka dapat mencapai kebahagiaan yang kekal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Engkau setiap waktu Tuhan. Teristimewa pada masa ini, kami memuji Engkau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Dengan wafat Dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga dan para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah
dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, Bapa-Ku Tuhan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Bapak Suci Fransiskus, dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Terutama kami mendoakan Bapak Yohanes Subardi. Kami juga berdoa untuk semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus yang sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Puteramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa. Bapa kami di dalam surga,
Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Il corpo e il sangue di Cristo, uniti in questo calice, siano per noi cibo di vita eterna. Saudara-saudariku, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
sepanjang masa. Kita doakan doa untuk keluarga kita masing-masing, supaya kita boleh merasakan Tuhan yang hadir di dalam keluarga kita sebagai keluarga gereja rumah tangga. Kita berdoa bersama. Allah Bapa Maha Kasih, Engkau menciptakan manusia dan menghimpunnya menjadi keluarga dalam ikatan cinta kasih sejati. Kami bersyukur kepadamu atas keluarga yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Kami mohon kepadamu supaya semakin menguatkan ikatan kami sebagai keluarga, agar kami menjadi keluarga yang bersehati dan saling mendukung satu sama lain dalam iman, harapan, dan kasih. Kami mohon rahmat-Mu agar kami boleh senantiasa dan menyampaikan segala pujian, rasa syukur, kebutuhan, dan kekhawatiran kami kepadamu. Sebab ketika keluarga berdoa bersama, akan tetap bersama. Semoga kasih-Mu yang nyata dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang juga berkenan hadir di tengah keluarga, membuat kami sebagai keluarga semakin bersemangat dalam menghidupi kasih-Mu dengan saling memberikan teladan hidup yang baik, setia, mau berkurban, dan murah hati, supaya keluarga kami sungguh menjadi gereja rumah tangga yang mampu mencerminkan kasih-Mu di dunia ini. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bunda Maria, lindungilah keluarga kami dengan mantel keibuan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu yang telah bangkit. Semoga kami selalu menyadari bahwa kini Ia hidup, hadir, dan selalu menyertai kami, hingga kami mencapai kebahagiaan surgawi yang Kau janjikan, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Hari Senin tanggal 8 April, kita memperingati Hari Raya Kabar Sukacita. Misa dilaksanakan pada pukul 6 sore. Misa harian pagi ditiadakan. 2. Lomba memasak nasi goreng. Dalam rangka memeriahkan Hari Kartini, seksi wanita mengajak umat di lingkungan, kelompok kategorial, dan juga komunitas-komunitas di Paroki San Frades untuk mengikuti lomba masak nasi goreng. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 21 April, mulai pukul 10 pagi di Plaza. Untuk informasi lomba, jadwal TM, dan cara pendaftaran dan lainnya, silahkan menghubungi Ibu Neti dan Ibu Feliana. 3. Penerimaan dana.
Hari Senin tanggal 25 Terima kasih kepada semua umat atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat malam. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan kita di dalam doa. Terima kasih secara khusus kepada semua pelayan liturgi pada malam hari ini yang melayani dengan sepenuh hati, dengan ketulusan hati, dan sangat baik. Kita bersyukur atas pelayanan yang diberikan. Sekarang mari kita mohon kepada Tuhan berkat agar kita boleh menjalani hidup kita dengan baik di hari-hari ke depan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, misa sudah selesai. Haleluya, haleluya.